yang selalu rahmati sahabat bait dan di sekeluarga, dan juga para saudara-saudari Al-Fakir yang dicintai oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kumpulkan kita semua dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita, menetapkan Islam kita, sehingga kita semua dan orang yang kita cintai semua meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang kita minta, cuma kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah burdah yang kita baca tadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dunia akhirat dan kebahagiaan dunia akhirat. Itu sudah cukup permintaan syamil, kamil, permintaan yang sudah menyeluruhi dan sempurna insyaallah. Jadi kita membaca burdah awal satu bait dan satu fasal di akhir, ya, dengan niat apa yang pernah Al-Fakir dapat ijazah dari Maha Guru Al-Fakir yang mulia Samatul Ustadzul Imam Samatul Ustadz Al-Habib Abdurrahman Ibni Samatul Ustadzul Imam Kutub Sayyiduna Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih radhiyallahu anhu. Di samping Masya Allah fadilah dari para burdah luar biasa, ya, man arada aidiyallaha hajatahu, ya, falyaqra'il burdah. Siapa-siapa yang ingin dikabul hajatnya, maka hendaknya dia baca burdah. Mungkin kita, ya, satu majelis kalau kita baca burdah terlalu panjang, ya, kalau kita baca burdah terlalu panjang, kecuali kalau sendirian silahkan, ya, berhubung Al-Fakir ingin mengawali setiap ngaji Al-Fakir dengan pembacaan sholawat, karena Al-Fakir pernah mendapatkan cerita dari para maha guru yang mulia Samatul Ustadz Abdurrahman. Dulu ada seorang wali besar, kalau tidak salah ya, namanya itu Syekh Qasim Al-Baghdadi. Syekh Qasim Al-Baghdadi ini wali besar, ulama besar, ya, selalu hadir di majelisnya seorang wali juga. Pada suatu waktu ditanya, ya Syekh, kenapa Pak Dugas selalu hadir di majelisnya, ya, ulama fulan? Iya, ya, karena saya hadir di sana karena setiap pengajian ulama fulan pasti dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kok dihadiri Rasulullah SAW? Ternyata diteliti setiap pengajiannya pasti diawali dengan mahalul qiyam, ya, diawali dengan pembacaan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, dan diperbanyak di majelis tersebut membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, itu satu sir, satu rahasia Rasulullah SAW cinta kepada majelis yang di situ, ya, dipenuhi dengan pembacaan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sedangkan kita jelas keinginan satu-satunya yaitu kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ilmu kita tidak mungkin manfaat kecuali mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, umur kita tidak mungkin berkah kecuali mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Keluarga kita nggak mungkin samawa kecuali mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Segala-galanya tidak terputus, ya, pasti akan ada sambungannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun itu, entah ibadah kita, entah apapun yang berkaitan dengan manusia, bahkan alam semesta ini, kalau terputus dari ibadah baginda Nabi Muhammad SAW akan hancur semuanya, akan hancur. Gak bisa kita putus daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mendapatkan daripada hidayah yang sangat banyak, maka kita harus getol menyambungkan batinnya kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah maha guru saya, beliau ceramah dulu di dalam satu momen ngajarnya beliau, bahwa kenapa akhir zaman ini banyak anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Banyak orang-orang jauh dari taat kepada Allah. Ya, banyak dari para manusia sekarang itu gemar kepada kemaksiatan. Kata maha guru saya, tidak lain bukan karena hatinya kosong memplong daripada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, ilmu kita manfaat, umur kita barokah, usaha kita barokah, satu jalan yang harus kita tempuh, yaitu kita harus menyambungkan batiniah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menyambungkannya? Yaitu dengan memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan banyak jadi para ulama-ulama yang enggan memulai majlisnya kecuali diawali dengan burda. Banyak ulama-ulama yang enggan mengawali majlisnya kecuali diawali dengan mahalul qiyam, baca maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Akan memberikan syafaat, sehingga ilmu walaupun satu kata akan menjadi manfaat, sehingga kemanfaatan itu bisa membawa orang yang mempunyai ilmu tersebut selamat dunia akhirat. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, ya karena kesukaan banyak, mungkin banyak hafal Quran, hafal hadis, mungkin mondoknya sudah 10 tahun, tapi Masya Allah akhlaknya rusak. Ya, akhlaknya bukan nyalahkan ilmunya, bukan nyalahkan ya dianya tidak menghormati ilmunya. Bahaya ini. Kenapa? Ilmu nggak barokah, ilmunya tidak manfaat. Maha guru saya mulia Samatul Sadri Imam Al-Habar Kutub Sayyiduna Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa tanda-tanda ilmu manfaat kata beliau, al-ilmu nafi' alladhi yadkhulu ma'aka fil qabr. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa menemanimu di alam kubur. Ya. Bukan banyaknya. Ya, nanti anak kita pesantren, anak kita sekolah, ya, anak kita getol ngaji, menilai kemanfaatannya bukan dari kekayaannya, bukan. Ya, bukan kita nilai daripada kemanfaat ilmu dengan banyak santrinya, bukan. Itu semua itu bonus dari Allah SWT. Tapi kemanfaatan daripada ilmu anak kita tatkala kita memondokkan mereka atau mendidik mereka semua, yaitu di dalam akhlaknya, di dalam muamalahnya dia kepada Allah dan muamalah dia kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah tidak mendorong harus kaya atau punya pesantren atau santrinya banyak, tidak, bukan begitu. Ya, banyak ya orang-orang yang santrinya ribuan mungkin, pondoknya besar mungkin, tapi ajarannya sesat itu banyak. Ya, saya nggak mendiskreditkan, ya kita baru dengar kemarin pondok besar, bahkan terbesar se-Asia, tapi ajarannya melenceng. Apa itu yang disebut manfaat? Bahkan muridnya 8.000 lebih. Ya bukan di situ, bukan. Tapi ya berprofesi apapun dia, anak kita berapapun, tapi kalau dia berakhlak, beradab, itulah ya orang yang punya ilmu yang manfaat. Ya. Jadi ilmu nafi, ya alladzi yadkhulu ma'aka fil qabr, ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa menemanimu di alam kubur. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan al ilmu nafi alladzi yunjika min adzabil qabri. Ya, ilmu manfaat itu ilmu yang bisa mampu menyelamatkan kita di azab kubur. Yang mana azab kubur ini adalah persinggahan kita pertama kali untuk menuju keselamatan di akhirat. Ya, kita ngaji ini bukan untuk menjadi orang kaya, bukan. Kita ngaji agar kita mendapatkan keselamatan di dunia, terlebih di akhirat. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, ya kalau nggak salah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya qala Rasulullah SAW, al-gabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu adalah, ya kuburan adalah awal tempat kita singgah daripada tempat-tempat akhirat. Ya. Makanya itu Maha Guru saya mengatakan, ya keramatnya orang itu dilihat bukan tatkala masih hidup, bukan, tapi tatkala sudah meninggal. Kalau sudah meninggal namanya harum, ya, sudah meninggal keramatnya keluar, itu orang yang benar-benar mahbubun indallah, dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, al-gabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan, awal tempat, ya daripada tempat-tempat akhirat. Faman naja minhu famin ba'dihi aisaru minhu.
Barang siapa yang selamat di alam kuburnya dengan ilmu yang kita amalkan. Jangan 10, 20, 30. Satu ilmu kita pegang, kita istiqomahkan, mampu menjadikan kita orang yang bahagia dunia akhirat. Bagaimana 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, gitu. Makanya ilmu bukan dikumpulkan, tapi diamalkan. Ilmu itu bukan dikumpulkan, tapi amalkan. Kita ngaji setiap hari, tidak diamalkan, ya seperti kita mempunyai pohon tanpa ada buahnya. Gitu. Wa man lam yanju minhu, dan barang siapa yang tidak selamat di dalam alam kubur karena tidak ada ilmu yang menemani kita, karena tidak ada ilmu yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur, famin ba'dihi asyaddu minhu, maka setelahnya lebih berat daripadanya. Ya, kita sekarang cari jalan bagaimana selamat dari alam kubur, yaitu cari ilmu yang manfaat. Salah satu cara bagaimana ilmu kita manfaat, yaitu disertai hubungan batinnya kita bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bersyafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata maha guru saya, satu ijazah, kalau kita nggak mampu baca burda mulai awal sampai akhir, kata beliau, awali dengan awal daripada bait burda dan ditutup dengan akhir fasal di dalam apa itu sholawat burda yang dibaca, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Itu tawasul dan doa, permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sholawat burda. Kata beliau sama membandingi fadilahnya seperti membaca awal sampai akhir. Kalau kita cuma mempunyai waktu segitu. Ya, makanya saya tadi baca untuk apa? Yaitu tadi biar diberkahi ilmu kita. Ya, biar dimanfaat ilmu kita. Sehingga kita nanti insya Allah dengan barokah burda, ya nanti kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Satu ijazah saya pernah dengar dari seorang mufassir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap kata mak guru saya, Al-Alim Allama Al-Habibur Rahman, kita itu hidup di dunia. Ya, memang kita nggak boleh ngejar dunia, tapi kita hidup di dunia. Mau nggak mau pasti harus berkaitan dengan dunia. Butuh dengan dunia. Ngaji butuh dengan dunia. Ya, mau beli baju baru butuh dengan dunia. Tapi dunia yang paling manfaat apabila dunianya dibawa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sebagai ulama mengatakan kalau kita ingin tahu kerjanya seseorang itu barokah, ya kerja seorang itu halal atau haram, dilihat ya kemana dia tasarrufkan, kemana dia belanjakan hartanya. Kalau dibelanjakan untuk foya-foya, untuk judi, untuk naudzubillah dan sebagainya kemaksiatan, ya jelas bahwa hartanya pasti muncul dari barang-barang yang haram. Tapi hartanya dibuat ngaji, hartanya buat sedekah, hartanya buat membantu sesama, hartanya membantu para miskin dan seterusnya, berarti hartanya dia kerja dalam keadaan halal. Itu satu alamat yang dijelaskan oleh para ulama. Paham ini ya? Paham ya? Nah, satu cerita, ya Rasulullah SAW mempunyai sahabat namanya Sayyidina Miqdad. Ini perhatikan, ya biar kita punya tawasul. Ya, Sayyidina Miqdad ini sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, salah satu perawi hadis Rasulullah SAW. Ya, pada suatu waktu beliau itu buang air besar di dekat Baqi' Garqad. Ya, di Madinah itu ada pemakaman besar. Ya, namanya pemakaman Baqi'. Ya, Sayyidina Aisyah dikubur di situ, Sayyidina Utsman dikubur di situ, dan para syuhada banyak dikubur di situ. Yang terkenal itu Baqi', Ma'lan, Subaika, Zambal, Furet. Itu makom yang terkenal, tempatnya para ulama besar dan para sahabat. Ya, makanya itu ada seorang ulama yang memberikan penjelasan kalau bertawasul dengan 5 kuburan ini. Buat kuburannya, kubur orang yang dikubur di situ gitu loh. Iya, yaitu Ma'la. Ma'la itu pemakaman di Mekah. Ya, di situ yang Qayyim juga dikubur di situ, ya. Sayyidatina Khadijah dikubur di situ dan seterusnya, banyak sahabat-sahabat yang dikubur di situ. Ya, kemudian Baqi',
Baqi itu di Madinah, penguburan dekat makom baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah saya tahu. Kemarin saya sama Maulana Muhammad ke sana. Ya Sayyidi, ada makoman. Ini kubur siapa? Tidak tahu katanya. Semua ditanya nggak tahu. Padahal itu makomnya Sayyidatuna Aisyah. Sebelahnya Sayyiduna Uthman. Iya, sini kita ngejar-ngejar ke makom Wali Songo. Padahal ya 1000 Wali Songo belum bisa mendandingi makom paling rendahnya makom sahabat. Nah, insya Allah besok saya apa aja bayar tahlil depannya nggak ngurus ya. Ya, ditanya nggak yang tahu. Ya saya ini makom tahu sebenarnya itu ya, tapi nggak mau kasih tahu. Ternyata itu makom Sayyidina Uthman. Sayyidina ada makom besar-besar itu. Insya Allah. Nah, gitu di apa di nama itu di Madinah namanya ada makom Baqi yang terkenal ya. Sebenarnya banyak ya, makom Borgot namanya. Lah, pernah dulu Sayyidina Mikdad itu buang air besar ya dekat apa namanya itu pemakan Gorgon ya, Al-Baqi Gorgon. Tiba-tiba ada berapa tikus ngangkat membawa apa namanya itu membawa uang dinar, ngambil di dalam apa namanya itu di dalam kuburan. Ya, di dalam kuburan bawa sampai berapa dinar itu. Ya, dinar itu uang emas. Tiba-tiba terakhir beliau ngangkat lagi, ya ada dinar banyak diambil semua yang diangkat oleh tikus. Ringkas cerita, ya Sayyidina Mikdad itu lapor kepada siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, saya menemukan uang. Ya, nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu umroh pas nemu emas atau nemu apa uang, iya kira-kira dikembalikan atau diambil tuh? Diambil. Iya. Memang mata Imam Syafi'i kalau kita menemukan barang boleh nggak dimiliki? Kayak Syafi'i nggak boleh dimiliki, cuma dipelihara saja. Iya, nggak boleh, haram. Tapi mata Imam Abu Hanifah kalau kita menemukan dia itu Imam Malik kita menemukan barang atau uang boleh kita miliki. Nah, kita kira milik mazhab siapa ini? Mazhab siapa kira? Imam Malik, iya. Lumayan kalau isinya 100 juta ya. Iya, bisa 2, 3, 4 ya. Iya, Masya Allah. Ini canda saja. Hukum tapi benar. Begitu. Jadi kalau kita menemukan nemu akid, kalau nemu makanan halal saja, nemu kurma, nemu pisang, langsung dimakan. Di Indonesia juga begitu. Kita nemu barang-barang, nemu bakso, nah, di pinggir jalan nggak ada orang makan. Ya, makan saja, tapi bukan bakso yang ada yang tunggu aja, ada yang nunggu, bukan. Itu orang jualan itu. Bukan nemu itu ya, bukan. Nah, kalau di dalam fikih itu apa namanya itu kita nemu makanan di permen gitu apa buah-buahan kita makan. Nanti kalau ada orang minta kita kembalikan, kalau enggak minta halalnya. Tapi kalau yang berharga wajib apa nunggu orang yang iya, itu ada bab luqotoh dalam fikih. Tapi ada pembahasan kalau kita umrah atau haji menemukan barang bagaimana? Kalau Imam Syafi'i mutlak haram kita ambil, cuma dijaga dan dilaporkan kepada Allah. Tapi kebiasaannya biasanya ada keistimewaan orang yang umrah, orang yang haji mungkin di dunia di Indonesianya suka sedekah, di sana dikasih uang jutaan ada ini. Makanya ada pembahasan begitu. Boleh diambil nggak kalau kita nemu satu kresek uang apa? Uang apa nama itu? Apa tolong sana? Real ya, bagaimana? Lumayan ya. Itu boleh diambil nggak? Dibahas oleh para ulama. Kalau Imam Syafi'i ya tidak boleh diambil, cuma dipelihara dan dilaporkan kepada yang berwajib. Tapi Imam Abu Hanifah boleh kita ambil. Ya, kira-kira ikut mana ini ya? Nah, ini siap-siap ini ya. Jangan doa minta temuan, jangan. Insya Allah lah. Kata ulama, kata Rasulullah SAW, nemu barang ya, Rasulullah ini halal tidak? Sudah halal buat kamu katanya. Ya. Nah, ini selalu dalil diperbolehkannya ya. Ya. Memang beda, ada pembahasan di Mekah sama di Madinah, ada itu pembahasan. Ya, kalau saya jelaskan secara detail, terlalu panjang nanti tentang masalah temuan di Madinah sama di Mekah. Kalau di Mekah ada khilaf yang panjang, di Madinah ada beberapa pendapat yang kuat. Harus kita itu ambil. Nanti kalau mau umroh, nanti kalau mau ke Mekah nanti saya jelaskan. Sekarang bukan menjelaskan masalah umroh. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah ambil katanya. Ambillah. Kata ulama, siapa yang ingin selalu diberikan rizki yang tidak pernah disangka-sangka, tawasullah kepada Sayyidina Imam Mikdad. Ya, Sayyidina Imam ini sahabat Rasulullah, tawasul setiap hari.
Ya Allah, dengan barokah Sayyidina Imam Miqdad, ya Allah berikan Al-Fakir rizki, berilah kami rizki tanpa tanpa disangka-sangka. Ini bukan kata saya, kata para ulama. Ya, sama saja kita baca manaqib tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jaili. Ini tawasul kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawasulin saja beliau. Mudah-mudahan didoakan oleh beliau kita selalu mendapatkan penemuan yang antik. Iya, kita selalu diberikan rizki tanpa disangka-sangka. Tapi jangan nemu di bank ya. Itu bukan penemuan itu ya. Nyopet namanya. Ya, paham ya? Ya, mudah-mudahan barokah ilmu kita. Ya, jadi tujuan kita baca burdah tadi, walaupun singkat, ingin kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang baca maulid, ya, kemudian baca Radhul Atos, ya. Mudah-mudahan keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta dan saya minta selalu, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selamat dunia akhirat, dan anak kita semuanya dan cucu kita semuanya dan murid-murid kita semuanya dijadikan orang yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Ya wa bi kulli niyatin salihah. Syaulillahi lana wal humul Fatihah. A'udzu billahi